Pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kali ini kita membahas mengenai bersama melawan judi online. Baik Pak Dirjen, kita lanjutkan mengenai langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mencegah atau mengurangi judi online di Indonesia. Baru-baru ini Pak Dirjen, masyarakat Indonesia banyak sekali menerima SMS yang berkaitan untuk stop judi online, jangan sampai terjerat judi online. Nah, terkait dengan SMS ini Pak Dirjen, kenapa baru saat ini dilakukan dan apakah ini termasuk sedikit terlambat atau bagaimana Pak Dirjen? Iya, jadi sebetulnya penanganan judi online itu sudah kita lakukan ya, tetapi kita banyak melakukannya itu di hilir, di muara ya, bukan di hulu begitu kan ya. Di ujung kita melakukannya atau di penindakan. Ya, penindakan kalau Kominfo itu adalah dengan men-take down konten-konten judi online baik berupa website maupun konten di media sosial. Sementara Polri melakukan penangkapan lah misalnya terhadap bandar-bandar judi online perantara ya di Indonesia begitu, atau menjadikan tersangka influencer yang mempromosikan judi online misalnya seperti itu. Nah, kita lebih banyak bekerja di hulu begitu, di hilir ya, di hilir atau di ujung atau di muara. Kita tidak bekerja di hulu. Nah, padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, perjudian ini ya dan banyak kejahatan lainnya ini melibatkan supply dan demand. Ya, Ya, supply itu adalah ya tadi konten-kontennya, bandarnya begitu. Dia kan yang memasok judi online itu, yang menyediakan sarana untuk orang bermain judi online. Ya lewat apa? Lewat konten-konten itu, lewat website. Nah, itu supply namanya. Tapi di sisi lain ya karena adanya supply ini maka kemudian muncullah demand. Muncullah kebutuhan masyarakat. Karena yang namanya dunia digital itu memang menciptakan ketergantungan, ya. menciptakan kecanduan. Nah, jadi orang dimenangkan 1 kali, 2 kali, 3 kali supaya dia candu. Lalu kemudian yang keempat, kelima, keenam kalah terus dia. Ya kalah terus, biasanya seperti itu. Nah, karena melibatkan demand, maka kita juga harus bekerja memutus demand. Kalau tadi penangkapan, kemudian juga take down konten itu memutus supply. Kita juga harus memutus demand. Ya, memutus demand lewat edukasi. Misalnya tadi SMS blast. Ya, kita mengirimkan SMS. Nah, karena adanya pemahaman tentang prinsip supply and demand, maka kemudian dalam Satgas Pemberantasan Judi Online itu ada tim atau bagian pencegahan yang ketua hariannya Menkominfo dan wakilnya adalah Dirjen IKP. Kemudian ada di bagian penindakan yang ketua hariannya Kapolri dan wakilnya adalah Kaba Reskrim ya. Nah, jadi di pencegahan kita bekerja mencegah. Ya jangan sampai orang terlibat judi online. Kalau orang itu sudah terlibat ya inilah tobatlah, kira-kira begitu ya. Sudah kecanduan itu bertobat. Lewat apa? Lewat edukasi, lewat literasi. Selain lewat SMS blast, kemarin juga kita sudah mengajak ya para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk juga berpartisipasi ini dalam mencegah judi online begitu. Nah, di sisi ini, di sisi pencegahan memang partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Ya sangat diperlukan. Orang tua, guru, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, ya tokoh agama ini sangat ditunggu kontribusinya, dan pemerintah daerah juga misalnya banyak sekarang pemerintah daerah yang sudah ikut mengkampanyekan pencegahan judi online juga begitu. Baik, berarti dari Satgas Penanganan Judi Online ini melakukan berbagai gencatan dari berbagai sisi begitu Pak Dirjen ya, seperti suplai dan demand yang Pak Dirjen sampaikan tadi. Satu lagi yang perlu kita luruskan Pak Dirjen, ini banyak masyarakat yang banyak menolak adanya bansos untuk pelaku judi online. Nah, ini bagaimana terkait dengan bansos untuk pelaku judi online yang benarnya Pak Dirjen? Iya, jadi begini, tujuan Satgas adalah melindungi masyarakat dari bahaya judi online. Jadi bahaya judi online itu sekurang-kurangnya ada 4. Ya, pertama bahaya sosial. Ya, orang yang kecanduan judi online ini biasanya jadi bersifat atau bersikap asosial.
dia jadi individualistis begitu. Hubungan keluarga retak. Bahkan banyak juga suami istri yang bercerai begitu. Nah ini dampak sosial. Nah, kemudian ada dampak psikologis. Biasanya orang yang terjerat judi online, kemudian dia kehabisan uang, dia akan pinjol, pinjaman online. Dia akan cari uang. Ya cari uang untuk bisa memasang judi online itu. Pada satu titik mungkin dia tidak bisa bayar. Ya, tidak bisa bayar, akhirnya stres. Bahkan ada yang bunuh diri karena tidak sanggup bayar pinjol. Kenapa dia pinjol? Karena dia judol, kira-kira begitu ya. Nah ini dampak psikologis. Kemudian ada dampak yang ketiga, ini dampak orang yang terjerat kecanduan judi online ini berpotensi melakukan kejahatan lain. Ya kalau pinjol itu ya bukan kejahatan ya bukan kejahatan pinjol, apalagi kalau dia pinjam di yang legal kan begitu ya. Nah tapi ada yang bukan pinjol dia, tapi dia malah melakukan perbuatan pidana, misalnya menggelapkan. Jadi ada satu berita manajer satu bank itu menggelapkan uang nasabah, sebagian digunakan untuk judol. Ada polisi, bukan polisi ya, tentara kalau nggak salah ya, itu yang menggelapkan gaji ataupun uang prajurit ya untuk judol, katanya begitu ada. Nah ini dampak ketiga. Nah dampak keempat, ini yang langsung ke pertanyaan Anda nih. Dampak keempat itu adalah dampak ekonomi. Orang yang kecanduan judi online itu kalau sudah kehabisan tadi kan pinjam, melakukan perbuatan kriminal, ya. Atau yang ketiga, yang ketiga orang yang sudah kecanduan ini itu akan misalnya selain pinjam dia jual barang-barangnya kan, jual sepeda motor, jual macam-macam lah. Akhirnya dia jatuh miskin. Ya dia jatuh miskin begitu. Yang terjerat pinjol juga bisa jatuh miskin. Ya dia miskin. Nah inilah orang miskin ini yang menurut gagasan Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan ya, Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, itu layak diberikan bantuan ya, karena kita ini keluarganya karena keluarganya ini adalah korban ya. Kalau mungkin yang bermain itu ya tentu pelaku ya gitu kan, tentu pelaku. Nah keluarganya ini kan jadi jatuh miskin di negara kita itu kan Undang-Undang Dasar menyebutkan ya orang miskin dipelihara oleh negara kan begitu kan. Nah kalau dia jatuh miskin dan memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan sosial, ya tentu negara harus memberikan bantuan sosial. Ya, dengan syarat-syarat tertentu kan dia masuk dalam daftar PKH misalnya. Ya, penerima apa itu? Penerima bantuan sosial ya. Dia harus masuk dalam itu, dalam daftar itu. Untuk masuk dalam daftar itu, daftar orang miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial, ini kan ada prosedurnya, ada syarat-syaratnya. Misalnya pendapatannya sekian begitu. Nah tentu korban judi online, keluarga pelaku judi online yang kemudian jatuh miskin, ini tentu berpeluang mendapatkan bantuan sosial. Nah kira-kira seperti itu cara berpikirnya. Sekali lagi karena Satgas Judi Online ini dibentuk adalah untuk Satgas Pemberantasan Judi Online ini dibentuk untuk melindungi masyarakat dari bahaya atau dampak negatif judi online. Baik, kembali kita tegaskan bahwa bansos ini diberikan kepada keluarga dari pelaku judi online. Pak Dirjen, terakhir bisa disampaikan himbauannya kepada masyarakat untuk terhindar dari yang namanya judi online. Silakan Pak Dirjen. Iya, yang pertama kalau dia belum terjerat judi online, belum kecanduan, jangan pernah mencoba. Ya jangan pernah mencoba. Ya terus ya tentu kita harus bisa mengidentifikasi ya mana konten judi online. Kadang-kadang mereka ini kan promosinya dengan berbagai cara-cara halus ya, yang seolah-olah kita tidak tahu, misalnya lewat game. Bisa saja dia masuk lewat game, kita pikir itu game. Ya tapi ternyata judi. Nah ini kita harus mau juga belajar, meliterasi diri. Ya supaya kita tidak pernah mencoba begitu kan, jangan pernah mencoba lah pokoknya. Nah untuk yang
sudah kecanduan, ya tips yang paling penting adalah akui bahwa kita ini kecanduan begitu ya. Ya. Karena kalau kita menolak kita kecanduan, kita menganggap itu biasa-biasa saja, padahal kita sudah kecanduan. Nah, dengan mengakui bahwa kita kecanduan, maka kita kemudian akan misalnya meminta konsultasi kepada psikolog. Ya, negara bisa menyediakan itu, ya karena di dalam tim itu juga ada dari Kementerian Sosial, ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya kemudian ada dari Kemenko PMK juga begitu. Dan di kantor-kantor polisi itu di Polres itu biasanya ada biro psikologinya Polri ini untuk minta. Nah, kalau dia mengakui bahwa dia kecanduan, ini dia bisa mengambil langkah selanjutnya itu konsultasi bagaimana caranya ini supaya dia tidak kecanduan lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi yang lebih penting juga adalah kontribusi masyarakat dalam pencegahan, misalnya ikut dengan mengawasi anak-anak, orang tua begitu, mengawasi anak-anaknya, guru mengawasi muridnya, mengedukasi muridnya, ulama, tokoh agama dalam khutbah-khutbahnya juga menyampaikanlah bahaya judi online, dan juga bisa berkontribusi dalam penindakan, misalnya melaporkan ya kepada pemerintah kalau menemukan konten judi online, bisa ke aduankonten.id, atau kalau mengetahui ada satu tempat yang diduga menjadi sarang ataupun bandar perantara judi online. Nah, ini saya kira partisipasi dibutuhkan karena judulnya kan bersama melawan judi online. Jadi tidak bisa pemerintah sendiri. Ini perang semesta begitu, melawan judi online. Jadi mari kita bersama-sama memberantas judi online. Baik, peran semesta untuk melawan judi online, dan tentunya judi online bukan jalan untuk keluar dari kemiskinan, begitu Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Dirjen telah memberikan edukasi juga kepada kita dan data terbaru terkait dengan perkembangan judi online di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen, selamat malam. Selamat malam, Mona. Baik pemirsa, itulah juru bicara pada malam hari ini membahas bersama melawan judi online bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Azanisa pamit, selamat malam dan sampai jumpa.